Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Di video kali ini aku akan membagikan resep olahan kerang dan kentang. Ini cara buatnya mudah dan rasanya juga enak. Ini bisa untuk selingan pengganti lauk sehari-hari di rumah, dan kalian bisa cobain buat di rumah ya. Nah, mau tahu gimana cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai ya. Oke, lanjut kita ke bahan-bahannya ya. Untuk bahan yang pertama, di sini aku menggunakan 3 buah kentang ukuran sedang, kemudian kita potong dadu seperti ini dan kita cuci bersih, kemudian kita sisihkan. Dan bahan yang selanjutnya, di sini aku menggunakan kerang darah kupas. Di sini kita gunakan seberat setengah kilogram. Selanjutnya untuk bumbu-bumbunya, di sini ada 2 lembar daun salam, 9 buah cabai merah keriting, dan 1 ruas lengkuas, kemudian ada 1 batang serai. Kemudian ada tomat merah sebanyak 4 buah, dan 3 butir kemiri, serta 4 lembar daun jeruk. Kemudian ada 6 siung bawang merah, dan 4 siung bawang putih. Dan di sini juga kita akan menggunakan sedikit air asam jawa. Ini kita gunakan sedikit aja. Kemudian ada garam secukupnya dan 2 sendok makan gula merah. Selanjutnya ini untuk bumbu yang dihaluskan, cabai merah keriting, kemiri, bawang putih dan bawang merah serta tomat. Ini kita akan chopper sampai benar-benar halus, dan setelah kita chopper, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita panaskan minyak terlebih dahulu. Kemudian setelah minyaknya ini panas, langsung aja kita goreng terlebih dahulu kentangnya. Ini kita goreng kentangnya sampai empuk dan matang, dan warna itu sedikit kecoklatan. Kemudian nanti setelah kentangnya ini empuk dan matang, ini bisa langsung kita angkat. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kentangnya udah empuk ya, ini udah matang kentangnya. Ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu minyaknya. Selanjutnya dengan menggunakan minyak yang sama, langsung aja kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi. Bumbu halusnya ini kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi serta mengeluarkan minyak. Kemudian masukkan daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas yang udah kita geprek. Dan ini kita tumis kembali sampai benar-benar bumbunya ini matang ya. Kemudian masukkan gula merah sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ini kita aduk rata ya, sampai gula merahnya ini mencair dan tercampur dengan bumbunya. Nah, ini bumbunya udah matang, ini aromanya wangi banget dan minyaknya udah keluar seperti ini.
Selanjutnya langsung aja kita masukin kerangnya dan kita tumis sampai kerangnya ini matang. Dan ini aku mau tambahkan sedikit air sisa dari blenderan bumbunya tadi. Kemudian tambahkan garam secukupnya aja. Kemudian tambahkan air asam jawa. Ini kita gunakan sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak, biar rasanya itu lebih balance, ada pedas, manis, asam, dan gurih. Kemudian ini kita aduk rata sampai tercampur rata. Dan kalau teman-teman suka menggunakan kaldu atau penyedap, bisa ditambahkan ya, itu optional aja, tergantung selera ya masing-masing. Nah, ini kerangnya udah mateng ya, ini bumbunya udah meresap ke dalam kerangnya. Selanjutnya langsung aja kita masukin kentang yang udah kita goreng terlebih dahulu tadi. Kemudian ini kita aduk rata ya, sampai semua bahan-bahannya ini tercampur rata. Alhamdulillahirobbilalamin, ini udah matang ya. Ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita sajikan. Nanti teman-teman bisa cobain ya buat di rumah. Insya Allah ini rasanya enak dan ini cocok banget untuk selingan menu sehari-hari di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fitria Safas. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke media sosial teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Di video kali ini, saya mau membuat tahu goreng ebi pedas. Mau tahu cara pembuatannya? Langsung aja kita tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip ya. Dan untuk bahan-bahannya, yang pertama ini saya menggunakan tahu ya teman-teman. Tahunya ini udah aku potong dadu seperti ini. Dan saya juga menggunakan kacang tanah. Dan saya juga menggunakan ebi kering. Dan ini juga untuk bumbunya saya menggunakan 1 buah bawang bombay yang udah saya iris-iris seperti ini ya. Dan ini juga ada 2 siung bawang putih yang udah saya geprek terus saya cincang halus seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan 20 buah ya cabai rawit kecil seperti ini. Dan ini juga saya menggunakan 7 buah cabai keriting yang udah saya potong agak memanjang seperti ini. Dan ini juga saya menggunakan daun bawang yang saya potong agak memanjang juga seperti ini, teman-teman bisa lihat. Dan ini juga saya menggunakan 3 sendok makan saus tomat, dan 1 sendok makan saus tiram, dan 3 sendok makan kecap manis. Dan saya juga menggunakan ini garam secukupnya aja nanti kita gunakan. Dan ini juga saya menggunakan tepung maizena atau tepung jagung ya teman-teman. Nanti tepung jagungnya ini akan saya campur atau saya tambahkan ke tahu beserta garamnya ini. Dan tepung jagungnya ini saya taburi ke atas tahunya ini, jadi biar dia lebih crunchy. Nah, ini pertama-tama saya masukin dulu atau saya beri sedikit garam ya ke tahunya ini, teman-teman bisa lihat. Ini saya taburi sedikit garam. Dan kemudian setelah saya taburi sedikit garam, ini saya mau menambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena ke atas atau ke dalam tahunya ini ya teman-teman. Ini kita baluri sampai semua sisi tahunya terbaluri dengan tepung maizena ini, agar nanti kita gorengnya lebih crunchy ya teman-teman, dan tidak terlalu banyak menyerap minyak. Setelah kita baluri dengan tepung maizena, kemudian selanjutnya kita siapkan minyak panas dan kita goreng tahunya.
tahunya udah mulai masak ya teman-teman. Ini warnanya udah agak kuning kemasan, dan ini bisa kita bolak-balik ke sisi sebelahnya agar dia matangnya lebih merata. Teman-teman bisa lihat tahunya udah masak, ini udah crunchy banget, udah garing. Ini siap aku angkat dan aku tiriskan dan aku sisihkan. Dan langkah selanjutnya aku mau goreng kacang tanahnya lagi nih. Ini langsung aja kita masukin dengan menggunakan minyak yang sama ya teman-teman. Langsung aja kita goreng di minyak yang sama seperti ini. Ini kacang tanahnya udah sedikit berubah warnanya dan ini udah masak ya teman-teman. Ini siap aku angkat dan aku tiriskan. Dan kemudian selanjutnya juga kita goreng ebinya ini dengan menggunakan minyak juga yang sama seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini kita goreng sampai dia juga sedikit berubah warna dan agak garing. Nah ini teman-teman bisa lihat ebinya ini udah sedikit berubah warnanya dan ini udah garing ya. Ini udah masak, jadi kita angkat dan kita tiriskan. Dan selanjutnya ini aku mau masukin bawang bombay dan bawang putihnya ya. Kita tumis bersamaan. Ini kita tumisnya jangan sampai kelamaan ya teman-teman. Ini sampai sedikit agak layu aja kita tumisnya. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah ini udah cukup bagi aku. Terus kita masukin ya cabai keritingnya seperti ini. Ini juga cabai keritingnya. Kita tumisnya nggak usah lama-lama. Sebentar aja, yang penting dia agak layu aja ya teman-teman. Oke, ini udah cukup. Lanjut aja kita masukin saus tomatnya ya teman-teman. Dan setelah kita memasukkan saus tomatnya, langsung juga kita masukin kecap manisnya ya, sekian bersamaan aja kita masukin. Dan setelah kita masukin kecap manisnya, langsung juga kita masukin saus tiramnya. Sekalian aja kita masukin bersamaan seperti ini. Dan setelah semuanya kita masukin, ini langsung aja kita aduk-aduk ya teman-teman sampai semua tercampur rata. Dan setelah semuanya tercampur rata, ini aku mau menambahkan sedikit garam atau secukupnya aja ya teman-teman. Kalau teman-teman suka juga menggunakan penyedap, bisa teman-teman tambahkan. Dan kemudian ini aku mau menambahkan 1 sendok makan tepung jagung atau tepung maizena yang udah aku larutkan bersama dengan sedikit air ke dalam saus ini ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Dan kemudian setelah sausnya ini semua tercampur rata, lanjut aja selanjutnya kita masukin. Ini aku mau menambahkan cabai rawitnya tadi ya teman-teman, langsung aja kita masukin. Kemudian kita tahunya, dan kita tambahkan juga kacang tanah yang udah kita goreng tadi ya teman-teman. Dan kita tambahkan juga ebi yang udah kita sangrai tadi atau udah kita goreng. Seperti ini teman-teman bisa lihat.
Kemudian semua kita aduk sampai semua ini tercampur rata. Ini udah tercampur rata ya teman-teman, dan langkah selanjutnya aku mau menambahkan irisan daun bawang seperti ini teman-teman. Bisa lihat, langsung aja kita masukin ke dalam tahu, kacang, dan ebinya seperti ini, dan kita aduk-aduk sampai semua ini tercampur rata. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, gak usah lama-lama ya. Yang penting daun bawangnya agak sedikit layu aja. Ini langsung aja kita angkat dan kita sajikan. Alhamdulillahirobbilalamin, tahu goreng ebi pedasnya sudah masak ya teman-teman. Ini hasilnya seperti ini. Ini enak banget ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba ya buat di rumah. Ini cocok banget juga dimakan dengan nasi hangat seperti ini. Ini rasanya enak banget, manis, pedas, gurih, pokoknya komplit jadi satu. Nah, ini seperti ini. Aku makannya dengan nasi hangat aja ya. Ini sudah rasanya udah enak banget. Oke, segitu aja dulu video dari saya. Terima kasih ya teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share. Dan jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share ke media sosial teman-teman yang lainnya. Thank you for watching. Sampai berjumpa lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Di video kali ini aku akan membagikan resep olahan kentang, tempe, dan telur puyuh. Ini cara buatnya mudah dan rasanya enak, dan ini cocok juga untuk selingan pengganti lauk sehari-hari di rumah. Nah, mau tahu gimana cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai ya. Untuk bahan yang pertama, di sini kita akan menggunakan 1/4 kg kentang. Kemudian ini kita potong dadu dan kita cuci bersih, kemudian kita sisihkan. Kemudian ada 1 papan tempe yang dipotong dadu seperti ini, dan 10 butir telur puyuh yang udah kita rebus, kemudian dikupasi kulitnya. Dan untuk bumbu yang tidak dihaluskan, di sini ada 2 lembar daun jeruk, 2 buah cabai hijau besar, dan 1 buah cabai merah besar, dan ada 1 batang bawang prei. Ini akan kita pisahkan antara batang yang putih dan daun yang hijaunya. Dan untuk bumbu yang dihaluskan, di sini ada 2 buah tomat merah, 4 siung bawang putih, dan 1 buah cabai merah besar, dan ada 6 siung bawang merah, serta ada 3 butir kemiri. Kemudian ada 2 sendok makan saus tiram, garam secukupnya, dan 3 sendok makan kecap manis. Lanjut kita ke cara pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah minyak gorengnya ini panas, langsung aja kita goreng kentangnya terlebih dahulu. Dan ini kita goreng kentangnya sampai empuk dan matang, dan tekstur warnanya itu sedikit kecoklatan. Kemudian setelah kentangnya ini empuk dan matang, ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu dan kita sisihkan. Sama kita goreng kembali tempenya. Ini kita goreng tempenya sampai matang dan warnanya sedikit kecoklatan.
Tempenya udah mateng, ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu dan kita sisihkan. Kemudian dengan menggunakan minyak yang sama, kita tumis bumbu halusnya ya. Kemudian masukin 2 lembar daun jeruk beserta batang bawang prei yang putihnya. Kita masukin terlebih dahulu karena ini teksturnya lebih keras. Kemudian kita masukin irisan atau potongan cabai merah besarnya, dan ini kita tumis sampai cabai merah besarnya ini setengah layu. Dan setelah cabai merah besarnya ini setengah layu, langsung kita masukin juga potongan cabai hijau besarnya. Nah, ini kita tumisnya nggak usah lama-lama ya, ini kita tumis sebentar aja, cukup kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian langsung aja kita masukin telur puyuhnya, dan ini kita aduk rata kembali. Kemudian setelah tercampur rata, langsung aja kita masukin kentang dan tempe yang udah kita goreng terlebih dahulu tadi ya. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga 3 sendok makan kecap manis, dan kita tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram. Kemudian ini diaduk dan diratakan ya. Ini sambil terus diaduk ya, sampai semuanya ini benar-benar tercampur rata dan bumbu-bumbunya ini meresap ke dalam bahan-bahannya. Oke, ini udah meresap semua ya bumbu-bumbunya, dan yang terakhir kita masukin irisan bawang prei yang daun hijaunya karena ini teksturnya lembut, dan ini cukup sebentar aja kita masaknya, nggak perlu lama-lama, kemudian bisa langsung kita angkat dan disajikan. Alhamdulillah ini udah jadi. Cara buatnya gampang banget kan, nanti kalian bisa cobain ya buat di rumah. Ini cocok banget untuk selingan atau pengganti menu sehari-hari di rumah. Kalian bisa cobain nanti di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Di video kali ini aku akan membagikan resep olahan ayam yang rasanya tuh enak dan cara buatnya juga gampang banget. Yuk langsung aja kita simak videonya ya. Dan untuk langkah pertama, kita rebus air sampai mendidih. Kemudian setelah airnya ini mendidih, kita rebus terlebih dahulu ini ayamnya ya. Ini udah aku cuci bersih. Kemudian kita rebus dengan air mendidih. Nah, ini kita masukin semua ayamnya. Di sini aku menggunakan 1 ekor ayam. Kemudian kita tambahkan 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, dan 1 batang serai. Kemudian ada setengah ruas jahe yang udah aku geprek ya. Kemudian ini kita rebus sampai ayam ini setengah matang. Kemudian nanti setelah setengah matang, ini ayamnya bisa langsung kita angkat. Kemudian kita tiriskan. Oke, ini udah cukup ya. Ini ayamnya udah setengah matang. Ini bisa langsung kita angkatin semua ayamnya. Kemudian kita sisihkan ke wadah yang lainnya.
Oke, selanjutnya ini ayamnya kita sisihkan terlebih dahulu dan langsung aja kita ke bahan-bahan yang lainnya. Di sini ada 3 buah tomat yang udah aku potong-potong seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini aku juga menggunakan cabai rawit sebanyak 16 buah dan ada 2 lembar daun jeruk dan 1 batang serai, dan ini ada daun kemangi. Kita gunakan secukupnya aja sesuai selera. Kalau teman-teman suka dibanyakin boleh dibanyakin ya, biar lebih wangi lagi. Kemudian ini untuk bumbu yang dihaluskan ada 8 buah kemiri, 12 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, dan 6 potong kunyit, dan setengah ruas jahe, dan ada 1 buah tomat. Nah, ini nanti kita haluskan dengan blender ya untuk bumbu yang dihaluskan. Oke, selanjutnya kita tumis terlebih dahulu ya bumbu yang udah kita haluskan tadi. Dan ini kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar masak, sampai dia wangi dan sedikit menyusut, kemudian sedikit mengeluarkan minyak. Tambahkan 2 lembar daun jeruk dan 1 batang serai yang udah digeprek. Kemudian ini kita aduk rata kembali dan kita tumis sampai bumbunya ini masak seperti ini ya. Kemudian langsung aja kita masukin ayam yang udah kita rebus terlebih dahulu tadi. Kemudian ini kita aduk rata dan kita tumis sampai bumbunya ini tercampur dan terbaluri ke seluruh sisi ayamnya. Kemudian tambahkan gula pasir secukupnya, garam secukupnya, dan tambahkan juga air sedikit atau secukupnya ya. Airnya juga nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian kita aduk sampai semua tercampur rata. Dan ini kita rebus sampai ayamnya mendidih. Kemudian kita tutup sebentar ya. Dan kita aduk kembali. Dan setelah kita aduk, ini bisa kita masukkan bahan yang lainnya. Di sini ada tomat dan cabai rawit kita masukin. Kemudian ini kita rebus kembali sebentar ya sampai ini bumbunya benar-benar meresap ke dalam daging ayamnya. Oke, ini udah cukup ya. Ini udah masak ini daging ayamnya. Dan yang terakhir kita masukin kemanginya. Nah, kita masukin dan kita ratakan. Kemudian ini kita aduk ya bersamaan dengan daging ayamnya. Dan ini aromanya wangi banget ya. Dan ini setelah kita aduk, ini nggak usah lama-lama. Ini langsung aja udah kita matiin kompornya ya. Kemudian ini bisa langsung kita angkat dan kita sajikan. Ini rasanya enak banget. Nanti kalian bisa cobain buat di rumah ya. Oke, terima kasih.